Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Atarafi Hakim dengan NIM 020 11 38 21 265 14 dari kelas Palembang, dan saya bersama dengan rekan saya yaitu Dio Imam Muhtaram dengan NIM 020 11 38 21 264 40 dan juga dari kelas Palembang. Di sini kami mendapati tugas yang diberikan oleh Ibu Aulia Novemi Dita MPD mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan memberikan pemaparan terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan membaca pendahuluan terlebih dahulu. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari, nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Banyaknya terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti, namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh realita yang berkembang saat ini di lembaga pendidikan dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia saat ini. Membina dan mendidik karakter dalam arti untuk membentuk positif karakter generasi muda bangsa ini. Agar positif karakter tersebut, maka perlu pembiasaan mandiri, sopan santun, kreatif, dan tangkas, rajin bekerja, dan punya tanggung jawab. Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila. Karena nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama, memberikan pendapat, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan atau religiositas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Yang kedua yaitu kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Yang keempat yaitu permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Yang kelima, keadilan sosial dan nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik.
di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan saya serahkan kepada kawan saya, yaitu Dio Imam Muhtaram. Untuk Dio Imam Muhtaram, waktunya dipersilakan. Contoh penerapan. Sila ke-1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Contohnya, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, serta selalu menjaga kebersihan dan sebagainya, seperti yang tertera pada gambar sebagai contoh. Kemudian sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai pri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, antara lain sebagai berikut: mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Kemudian sila ketiga. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa yang berbeda-beda namun satu jiwa, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan dan bergotong royong. Kemudian Pancasila sila keempat. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya, memberikan suara dalam pemilihan, berani mengemukakan pendapat di depan umum. Kemudian yang terakhir, Pancasila sila kelima. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, harus diperhatikan beberapa aspek berikut antara lain, penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Contohnya, berlaku adil kepada siapapun dan tidak pilih-pilih dalam berteman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan jika ada salah dalam pelafasan kata, mohon dimaafkan. Kepada Tuhan kami meminta ampun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.